Good evening. Today we had our Hora Youth and Young Adults Conference praise team lead us in praise. Hari ini What pemuda did you think? kami memimpin pujian Let's be dan praying for them. mari And let us kita pray doakan that mereka all these supaya songs setiap that pujian yang they're mereka singing naikkan juga menjadi will sebuah be pengakuan confession iman of mereka, their dan saya percaya bahwa itu akan and I menjadi believe that it will sebuah be berkat a great untuk kita blessing semua. for all of us and all the participants Kita for akan lanjut Hora Youth and Young mempelajari Adults. buku We are continuing with ke-7 our dari seri studies Sejarah Penebusan, in the dan seventh hari book ini in the kita history akan of the membahas redemption series. 8 And pendakian today we're Musa going to atau 8 kali look Musa at naik ke ascents Gunung of Sinai. Moses Jadi of 8 Mount pendakian Sinai. Musa ke Moses' Gunung 8 Sinai. ascents of Mount Sinai. I know you and I, many of you and I have studied this many times, and you probably Dan memorize all the verses anyway. coba hari But ini let us look at it from a kita certain lihat ini dari perspective, sudut pandang and I yang pray that lain God will bless us daripada biasanya. anyway. So Jadi Moses' 8 ascents saat of Mount memasuki Sinai. perjanjian While Sinai, entering Musa into the naik ke Sinaitic Gunung covenant, Sinai, dan Moses ketinggian ascended Mount gunungnya Sinai, adalah sekitar 7.497 kaki 7,497 atau feet or 2.285 meter. He went up Dan and dia down a mendaki ini total of sebanyak 8 8 kali. times. Bisakah kalian membayangkan Believe ini? Apa yang sulit dipercayai? which part? Pendeta senior Abraham Park, Reverend Abraham Park first preached dan ketika saya mendengar ini pertama kalinya bahwa Musa naik ke Gunung Sinai 8 kali, Moses went up Mount Sinai saya 8 mau jujur times. dengan kalian bahwa saya I'm gonna pada be honest awalnya with you. tidak percaya I bahwa didn't Musa know. naik 8 kali ke Gunung Sinai. Dan Some of the studies dan and beberapa facts fakta that the History of yang Redemption series yang reveals to us diungkapkan oleh seri Sejarah are contrary to Penebusan what we used to think. seringkali For rasanya example, tidak Noah benar built the ark dengan apa yang sering for kita dengar, 120 seperti years. Nuh This is what we were taught, membangun what I was taught all bahteranya along in Sunday school kurang and dari long before I went to church. 120 tahun. Nowhere in the Namun Bible di does it sepanjang clearly Alkitab say tidak Noah tertulis built bahwa the Nuh ark membangun for bahtera 120 120 years. tahun, dan seri Sejarah Other Penebusan things we always doubt and menemukan we ask bahwa Nuh questions, but membangun there are bahtera some things sekitar we just don't 70 ask tahun. and we just decide to Dan believe jadi because seri ini membuat kita banyak we're berpikir ulang apa young. yang selama ini kita ketahui. But you and I know and have studied that it's not 120 Apa years. It's more like 70 or 80 years. dan And that Nuh is membangun bahteranya sekitar proven 70 and sampai supported 80 by tahun, the dan ini evidence, didukung facts, oleh and ayat-ayat yang ditemukan di dalam records Alkitab in the sendiri. Bible. Likewise, Dan this one. makanya At saya first I bilang said, bahwa no, I thought it saya was sempat tidak maybe percaya bahwa 2 Musa naik times ke atas Gunung Moses Sinai went up Mount Sinai. sebanyak 8 I kali. know about Moses going up Mount Sinai to receive the law, Tetapi ketika receive the kita tablets. mempelajari dengan lebih dalam Maybe lagi, another time maka was kita something akan else. menemukan That's what I bahwa thought. Nuh And that's why naik 8 kali. 8 times Mungkin terdengar it tidak doesn't make masuk akal sense. kan, tetapi yang But saya then lakukan adalah saya I decided membaca to actually Alkitab. read the Bible. Saya membaca I didn't Alkitab decide. One day I came to dan come as far as Exodus one day. dan You know, every year we start from Genesis, and one of these years I came as far as Exodus dan chapter 19. pada suatu And I hari saya said, membaca this is where Alkitab Moses dari awal hingga climbs Mount Sinai. Keluaran Let's go. 19, dan So you saat and itulah I saya are going to menemukan count bahwa together wow, benar-benar from the Musa Bible. naik 8 kali. Is that okay? Jadi We are dengan actually going membaca through dan the Bible in memperhatikan Bible Alkitab, study. kita dapat menemukan jawabannya. So this is Exodus chapter Dan 19, verse 1. In the first month after the sons of Israel had gone out of the land of Egypt, on that very day they came into the wilderness of Sinai. Kalau kita baca Keluaran 19 dikatakan, pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga.
Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Lalu orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu ayat 3 dikatakan, di ayat 3, lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Jadi kita lihat di sini bahwa lalu naiklah Musa, dan Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Musa naik dan turun, naik dan turun. Sehingga saya mengakui bahwa saya sempat tidak mengetahui Alkitab. Dan kita lanjut baca dari ayat 3, lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu dari sayap Raja Wali dan bawa kamu kepadaku. Jadi kronologi dari 8 kali naiknya ke Gunung Sinai memiliki makna sejarah penebusan yang besar dan memberikan informasi latar belakang yang penting tentang 10 perintah Allah, kemah suci, dan hari-hari raya. Dan ini saya ambil pembelajaran hari ini langsung dari buku ke-7 dari seri Sejarah Penebusan, sehingga saya pun mau mendukung supaya setiap kalian membaca bukunya selama kita melakukan pembelajaran ini. Jadi sangat penting untuk kita pahami 10 perintah tentang kemah suci dan juga tentang hari-hari raya. Dan hari-hari raya memegang banyak misteri tentang kronologi, tentang banyak misteri tentang garis waktu Tuhan, dan juga tentang kedatangan kedua. Dan buku ke-12 yang belum diterbitkan itu akan membahas tentang hari-hari raya. Dan satu hal lagi adalah bahwa kenaikan dan keturunan ke-8 ada sesuatu yang istimewa tentang Musa. Ketika Musa turun terakhir kalinya, orang-orang sadarkan wajah Musa yang bersinar. Dan apa artinya? Apa artinya ketika dikatakan bahwa wajah Musa bersinar? Itu berarti kemuliaan Tuhan telah dituangkan di atasnya. Dan sesuatu berubah dari dalam dirinya. Ada suatu perubahan dalam dirinya. Dan itu yang kita sebut sebagai transfigurasi. Jadi, kenaikan dan pendakian dan keturunan yang ke-8 ada hubungannya dengan kita diubahkan. Jadi, setelah pendakian ke-8, Musa berubah. Ia menerima kemuliaan surga kepada tubuh fisiknya, dan dengan cara yang serupa, kita pun ketika kita mengalami 8 pendakian rohani bersama-sama, maka pada akhirnya kita semua akan melihat transfigurasi. Sepanjang Alkitab, kita telah mempelajari tentang mendaki gunung Allah, kan? Dari Taman Eden. Taman Eden adalah sebuah gunung Allah. By the way, we may not cover all 8 ascents, so don't worry. I'll finish on time. Whatever we don't finish, we continue next time. Yeah, is that okay? So feel free. I'll feel free to talk. Don't worry. Taman Eden adalah gunung pertama yang kita lihat di Alkitab. Adam adalah sosok yang berada di gunung itu, dan pada gunung itu ada penyembahan.
Allah memerintahkan Adam untuk Abad dan Syamar, yaitu untuk memuji Allah. Tetapi karena kejatuhan mereka turun dari gunung itu. Dan mereka mendirikan sebuah kota manusia. Lalu datanglah air bah. Setelah air bah, muncullah gunung Ararat. Nuh berhenti di atas Ararat. Dia ditaruh di atas itu dan pada gunung Ararat ia mendirikan sebuah mezbah persembahan dan memuji Tuhan. Tetapi tidak lama kemudian manusia membangun menara Babel. Lalu datanglah penghakiman. Dan pada zaman Abraham, selanjutnya pada zaman Abraham, Abraham dipanggil ke atas sebuah gunung, yaitu Gunung Moria. Dan di sana ia disuruh menaikkan korban bakaran, ya kan? Kemudian ada Musa. Musa dipanggil ke Gunung Sinai. Dan ini adalah gunung yang keempat, kan? Musa naik ke atas Gunung Sinai, lalu ia turun. Dan setelah Musa datang zaman Daud, dan Daud mendirikan bait suci di atas Gunung Sion. Dan Gunung Sion merupakan tempat yang sama dengan Gunung Moria. Dan di Gunung Sion, di atas Gunung Sion, Daud bertobat dan dia mendirikan dan anaknya Solomon mendirikan bait suci Solomon di atas Gunung Sion. Lalu di mana lagi kalian berjumpa dengan gunung di Alkitab? Dan Daud juga menaikkan korban bakaran di atas Gunung Ornan juga. Tapi kita juga lihat bahwa Elia naik ke atas Gunung Karmel dan juga menaikkan korban bakaran. Kemudian datanglah zaman Yesus. Yesus juga mendaki gunung-gunung. Gunung Transfigurasi, Gunung Zaitun, Gunung Getsemani, dan Golgota juga di atas sebuah gunung. Dan di situ Yesus menjadi sebuah korban bakaran. Dan yang terakhir, Yerusalem yang baru akan berdiri di atas Gunung Sion. Jadi berapa gunung yang ada sepanjang sejarah penebusan? Tetapi ada 8 gunung utama. Jadi 8 gunung, saya tidak tahu apakah ini berhubungan dengan 8 pendakian Musa. Saya belum mempelajari itu, tetapi ini yang saya temukan sejauh ini. Jadi Musa naik ke Gunung Sinai dengan penuh semangat, mendaki hingga puncak gunungnya. Ini disebut sebagai Rosh Hara. Dan Musa, dia tidak ke kaki atau lereng gunung, tapi ke puncaknya. Puncak gunungnya. Dan selain itu, Musa sejak pagi-pagi ia mulai mendaki gunung itu dan dengan setia memenuhi perannya sebagai perantara untuk pengesahan perjanjian. Kiranya Anda dan saya pun menjadi orang yang dapat menaiki gunung Allah. Dan saya percaya bahwa setiap kali kita datang untuk beribadah, kita sedang mendaki gunung itu. Dan setelah Israel tiba di padang gurun Sinai pada hari Minggu, hari pertama bulan ketiga, Musa memulai pendakiannya ke Gunung Sinai pada hari berikutnya, yaitu hari Senin, hari kedua bulan ketiga. Jadi di ayat 1 dikatakan bahwa di bulan ketiga, tetapi pada
tetapi pada bahasa Ibrani, bahasa aslinya dikatakan bahwa pada kepala bulan ketiga, berarti itu adalah hari pertama dari bulan itu. On that very day, they came into the wilderness of Sinai. They set from Rephidim. They came to the wilderness of Sinai and camped Dan in the dikatakan wilderness. bahwa Israel berkemah di sana, di depan gunung itu, ya kan? Kemudian 8 kali naik ke Gunung Sinai berakhir dengan turunnya yang terakhir pada hari Senin, hari ke-10 bulan ke-7. Jadi mencakup total 127 hari. Musa mendaki gunung sebanyak 8 kali untuk menyampaikan perintah Allah kepada umat agar bangsa Israel dapat memiliki iman dan keyakinan dalam janji Allah. Jadi pendakian ke-1 sampai ke-5, Musa naik dan turun pada hari yang sama. Namun pada kenaikan atau pendakian ke-6 sampai dengan yang ke-8, Musa tinggal di atas gunung selama 40 hari dan 40 malam. Ia berpuasa 40 hari pada pendakian ke-6 dan ke-8, dan ia berdoa syafaat sama 40 hari pada pendakian ke-7. Jadi dia puasa 40 hari pertama, kemudian dia doa syafaat 40 hari kedua, lalu dia puasa lagi 40 hari yang ketiga. Technically, that's the second fasting, 40-day fasting. 30th of the 5th month to the 10th day of the Dan berikut ini, seperti yang dapat kalian lihat di layar, berikut ini adalah ringkasan singkat dari 8 pendakian dan turunnya Musa dari Gunung Sinai. Dan perlu diingat bahwa tahun-tahunnya ini dihitung dalam tahun Tishri. Jadi pendakian pertama, mari kita lihat peristiwa apa yang terjadi supaya kita dapat memahami apa yang sedang Tuhan lakukan. Jadi pada pendakian pertama, Allah mengusulkan perjanjian Sinai. Setelah bangsa Israel tiba di padang gurun, Sinai dan berkemah di hadapan gunung Sinai, Musa naik ke atas gunung Sinai. Lalu Allah menyatakan untuk pertama kalinya bahwa keluarnya Israel telah terjadi oleh kuasa mutlak dan kasih karunia berdaulatnya. Jadi Allah mengatakan bahwa akulah yang membawa kamu keluar, gitu. Allah berjanji bahwa jika umat pilihannya Israel menaati firman-Nya dan memelihara perjanjiannya, mereka akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, suatu kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Jadi dia bilang, kalau kamu menjaga perjanjianku, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Dan turunnya yang pertama, Musa menyampaikan kepada umat usul Allah ini tentang perjanjian Sinai. Jadi dan kita lihat di ayat 3, Keluaran 19 ayat 3, dan juga ayat 4, Keluaran 19 ayat 3 sampai 6. Dikatakan di ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Dan kalau kita lihat ayat 7, dan kalau kita lihat di ayat 7, yang saya tanda hijau di layar adalah ayat yang menunjukkan bahwa Musa turun, dan yang warna kuning menunjukkan bahwa Musa mendaki naik.
Dan kita lihat di ayat 7 bahwa lalu datanglah Musa. Jadi ketika dikatakan ini, ia turun. Jadi ketika Musa datang kepada Allah, ia mendaki. Ketika Musa berbicara kepada umat, dia turun. He came down. Okay? So that's the first descent. Moses called the Jadi elders Musa of the turun dan people, menyampaikan, all that the Lord had said to him. jadi Musa memanggil para tua-tua umat dan memberitahukan kepada mereka semua yang telah dikatakan Tuhan kepadanya. Okay? Lalu kita lihat di ayat 8, pendakian yang kedua. Themselves for Dan kita lihat bahwa yang pendakian pertama adalah proposal. Second, usul Allah, dan kedua adalah di mana Allah memerintahkan we meet God. You can think memerintahkan sebuah konfirmasi gitu. Jadi kita bisa membayangkan ini sebagai sebuah membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Pertama ia datang, lalu ketika dikatakan sini bahwa Allah memerintahkan Israel untuk menguduskan diri, artinya all the people answered together and said, all that the Lord has spoken, we will do. kita lihat di ayat 8 bahwa seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Here at the mountain, but they said yes. Jadi ketika umat mengkonfirmasikan bahwa mereka akan menyetujui perjanjian Allah, maka Musa harus naik lagi untuk membawa kabar ini kepada Allah. Dia harus naik, mendaki lagi. Dan kita lihat di ayat 9, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu, apabila aku berbicara dengan engkau. Dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Jadi bayangkan, Musa naik dan mengatakan jawab bangsa itu kepada Allah, tapi Allah berkata bahwa aku sekarang akan membuat suaraku dapat didengar dari mereka yang berada di bawah. Apakah kalian dapat membayangkan perasaan Musa ketika ia mendengar kabar ini? Dan ingat, ini adalah pendakian kedua Musa di atas itu. Dan kita baca lagi. Di ayat 9, di akhir ayat 9 dikatakan, lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Ya kan? Berarti Musa naik di sini, dan kalau kita lihat ayat 10 dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu. Jadi Musa baru naik dan Tuhan sudah berfirman kepadanya untuk pergi kembali turun kepada bangsa itu. Dan dikatakan, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Jadi pada pendakian kedua, Allah memerintahkan umat untuk membuat batas di sekeliling gunung dan melarang mereka mendekati atau menyentuh pinggirnya, dan siapapun yang melanggar batas itu harus dilempari batu atau ditembak hingga mati. Itu ada di Koran 19 ayat 12 sampai 13. Kita lihat di ayat 13, tangan seorang pun tidak boleh merabahnya, sebab pasti ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, baru mereka boleh mendaki gunung itu. Dan bayangkan, dari awan akan muncul panah. Whether beast or man, he shall not live. When the ram's horn sounds a long blast, they shall come Dan kita lihat di ayat 14. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu, disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Jadi ini ketika Musa turun, pada pendakian kedua ketika ia turun, Musa menyampaikan perintah Allah untuk pengudusan dan orang Israel menaati. Ingat,
Bayangkan ini Remember God sebagai didn't propose. sebuah pasangan pernikahan. Marrying couple. Konsekrasi artinya apa? Consecration means what? Dan bayangkan ini, He said, I just proposed saya to baru you. saja You don't meet another man, okay? That's consecration. Remember he said, melamar. Saya baru saja melamar kepadamu. Aku akan menjadi Allahmu, kamu akan menjadi umatku. Dan itulah yang disebut sebagai kekudusan. Kita dipisahkan hanya untuk Allah. Konsekrasi. Just for God. Jadi ini Consecration. adalah Allah yang sedang melamar dan memasuki sebuah hubungan dengan umatnya. Getting into relationship with his people. Moses consecrated the Israelites. Jadi Musa menguduskan orang Israel dan mereka mencuci pakaian mereka. Dan Musa memberi petunjuk, bersiaplah menjelang hari yang ketiga dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Ya kan? Jadi mereka harus menjaga kekudusan mereka. Dan kita lihat, lalu kita lihat pada pendakian ketiga, yaitu pada pagi hari ketiga ada guru kilat dan awan yang tebal yang menyelimuti gunung dan sangkakala yang sangat keras berbunyi sehingga semua orang di perkemahan itu gemetar. Dan Musa membawa umat keluar dari perkemahan untuk bertemu dengan Allah di kaki gunung. Tuhan turun dalam api, Gunung Sinai penuh dengan asap. Asapnya naik seperti dari tungku dan seluruh gunung berguncang dengan hebat. Kini di Gunung Sinai, Now Mount Sinai was all in smoke because the Lord descended upon it in fire, and its smoke ascended like the smoke of a furnace, and the whole mountain quaked violently. dan kita lihat di ayat 20 bahwa lalu turunlah Tuhan ke atas Gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu, maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu dan naiklah Musa ke atas. Jadi saya harap sekarang kalian dapat melihat bahwa Musa sungguh-sungguh naik turun gunung ini. Dia naik dan dia turun, dia naik dan dia turun. Ya kan? Kalau kita baca, hati-hati kita dapat menemukan hal ini. Jadi, Tuhan memanggil Musa ke puncak Gunung Sinai dan Musa naik ke sana. Lalu Tuhan dengan sungguh-sungguh memerintahkan Musa untuk melarang umat mendekati Gunung Sinai dengan berkata, turunlah, peringatkanlah bangsa itu. Then the Lord spoke to Moses, go down. Wait, verse 20. At the bottom of verse 20, dan Tuhan memerintahkan para imam untuk menguduskan diri mereka supaya tidak melanda mereka. Dan ingat, gunung ini lebih dari 2.200 meter dan Musa naik turun. Dan berapa umur Musa? Ia 80 tahun. 80 years old. Have mercy. Go down. Dan kita lihat ayat 21, kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. You come out, arrows will shoot you. Was that clear enough? Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan harus menguduskan dirinya supaya Tuhan jangan melanda mereka. Jadi Tuhan telah menetapkan batasan sehingga mereka tidak dapat sembarangan melewati batasan itu, dan jika mereka melewati batasan itu maka mereka akan binasa. Ya kan? Dan again, you and Aaron with you. Sometimes God's instructions. Dan seringkali apa yang Tuhan perintahkan tidak masuk ke akal kita, tapi yang harus kita lakukan adalah kita harus taat. Kita harus taat. Dan Musa, itulah yang Musa lakukan. Dia turun, dan dia naik, dan dia turun, dan dia naik. Dan kita lihat lagi bahwa
di ayat 25, lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. people and told them. Dan People are wondering, you came down just to tell us again, reiterate? God strictly prohibited from approaching the mountain. The Lord called Moses to the top. Lord earnestly commanded Moses to forbid. And the Lord commanded the priests to, instead of immediately obeying the Lord, Moses assured the Lord that the people would not approach the mountain. The Lord rebuked him, saying, "Go down again, and do not let the priests and the people break through." dan How sangat important it was penting when God reiterates dan perhatikan di sini bahwa Tuhan memerintahkan hal yang sama kepada Musa berulang kali. doesn't mean God Karena is ini forgetful sangat and he penting. forgot that you already did Ini it. sangat It penting. means God is Apa? emphasizing it. Yaitu pengudusan diri. Sangat penting untuk kita menyadari kekudusan Tuhan Realizing the dan holiness tidak of menghadapi kekudusan Tuhan dalam kondisi kita di dalam dosa. descent. Moses immediately obeyed in response to God's rebuke. He immediately went down to the people and warned them. Let's do fourth ascent. Dan mari kita lihat pendakian and keempat. finish. Fourth ascent. Pendakian God bestowed keempat, the Ten Commandments and the law. pada pendakian keempat, Allah menganugerahkan 10 perintah Allah. Right? Jadi Tuhan menyiapkan umatnya untuk memasuki hubungan yang formal dengannya. Jadi ia melamar, lalu meminta mereka menguruskan diri, mempersiapkan diri, lalu sekarang Tuhan memberikan 10 perintah. Nah, kalau kita lihat di Keluaran 20 dikatakan, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Jadi Tuhan sedang berbicara dengan jelas kepada umatnya bahwa jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Above or on earth, beneath or in the water, under the Lalu jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, not worship them. sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Dan kita lihat lagi ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Dan yang ke-8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Terus ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan, The official covenant. This is how to 10 perintah Allah ini adalah seperti sebuah sumpah pernikahan. Tuhan memberitahu umatnya bagaimana mereka dapat menjadi miliknya, bagaimana mereka dapat mengikutinya. Dan ini adalah pertama kalinya umat Israel mendengar suara Allah dengan langsung. congregately to the whole. Jadi ketika mereka mendengar 10 perintah Allah, After hearing the Ten Commandments spoken in God's voice, setelah mendengar 10 perintah Allah yang diucapkan dengan suara Allah dan menyaksikan kemuliaannya, umat Israel ketakutan dan mereka memohon untuk menerima firman-Nya melalui Musa saja sebagai perantara. so verse 17, you shall not covet. Right? All the people receive the thunder. Dan Verse 18, kita lihat di ayat 18 bahwa seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkau berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa."
Ayat 21, adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Dan sesuatu yang menarik di sini. Do you see something interesting here? Something wrong? You're expecting a green. Sepanjang yang kita lihat, Are you yang keeping track? terakhir kali dinyatakan bahwa ditulis di Alkitab bahwa Musa turun ada pada Keluaran 19 ayat 25. Dan Here, Moses conveyed all Dan God's word to the people and recorded ayat it. Keluaran 20 ayat 21 menunjukkan bahwa So this Musa was mendaki the lagi ascent, kan. right? Dan ketika Musa Moses turun came down pada from the mountain pendakian and yang conveyed ini, all the Lord. So Musa menyampaikan semua firman Allah kepada umat. right? God spoke His word, the Ten Commandments, with His voice, and then Moses went up, Jadi Musa naik, right? So Moses went dan up, and di then Keluaran 24 chapter 24, all the way. Oops. This is chapter 20. He goes up and he comes down in chapter 24. Jadi di Keluaran 24 ayat 3 baru di situ kita melihat turunnya Musa pada pendakian keempat. Moses stayed up all night and recorded all the words of the Lord. It was the book of Jadi Musa begadang sepanjang malam dan mencatat semua firman yang Allah katakan. from Genesis, the word of the law. Dan itulah kitab perjanjian. Dan upacara pengesahan perjanjian Sinai diadakan pada pagi hari berikutnya. Jadi pada pagi hari Musa membangun sebuah mesbah di kaki gunung dan mendirikan 12 tiang untuk 12 suku. Dan di ayat 4 Musa menulis jadi semua yang Allah katakan dari Keluaran 20 hingga Keluaran 24, Musa mencatatnya. Lalu dia menulis itu semua yang dia dengar, ia tulis, lalu dia turun, ya kan? Jadi ia mengambil darah dari korban persembahan dan menuangkan setengahnya ke dalam cawan-cawan dan membersihkan setengah lainnya ke atas mesbah. Musa membacakan kitab perjanjian kepada umat dan mereka menjawab bahwa segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Musa mengambil darah dan membersihkannya kepada umat serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. So Moses took the blood and sprinkled it on the people and said, behold, the blood of the covenant which the Lord has made with you in accordance with all. Ini adalah This was upacara pengesahan di mana Tuhan telah memberikan sumpah-sumpah pernikahan dan sekarang disahkan. Dan setelah itu, kalau kita lihat di pendakian kelima, jadi setelah jadi bayangkan ini adalah sebuah hari pernikahan, ya kan? Dan pada pendakian kelima yang terjadi adalah Musa, Harun, Nadab, Abihu, dan 70 tua-tua Israel naik ke Gunung Sinai dan mereka makan bersama. Sama seperti upacara pernikahan, ya kan? Setelah mereka bertukar sumpah, mereka makan bersama. Jadi ini yang sedang terjadi di sini. Dan kita harus renungkan 8 pendakian yang kita harus naiki. Ketika kita masuki perjanjian dengan Allah dan kita menikah dengan Allah karena kita adalah mempelai Kristus, kan? Seperti yang dikatakan di Wahyu 21, kita akan masuki Yerusalem yang baru. Jadi kita akan mengalami transfigurasi, akan ada perubahan yang terjadi. Dan saya berdoa akan ada sinar yang wajah kalian akan bersinar pada akhir pendakian ke-8. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih karunia-Mu ketika Engkau mengajari kami misteri-misteri sorga yang kami dapat temukan di dalam Alkitab melalui seri sejarah penebusan. Bapa, kami berdoa supaya Engkau mengizinkan kami, supaya kami dapat naik kepadamu. Bapa, bantu kami
supaya kami dapat memasuki hubungan perjanjian ini denganmu, dan Bapa kuduskanlah kami, konsekrasikanlah kami, tolong cabut segala kegelapan, segala dosa, dan segala kelemahan dari dalam hati kami. Bapa, tolong berbelas kasihanlah atas kami, bersihkanlah kami, dan bantulah kami untuk menjadi bersih dan murni di hadapan-Mu, dan bantulah kami supaya kami dapat mendekati kekudusan-Mu. Bapa, kami juga berdoa supaya Engkau menguduskan kami, supaya kami dapat mendekati-Mu, supaya kami dapat semakin dekat dengan-Mu, dan supaya kami dapat menjadi satu dengan-Mu. Dan Bapa, bantu kami untuk kami dapat menjadi sebuah mempelai yang indah, yang hanya bagi-Mu. Dan kami berdoa supaya gereja Sion akan menjadi gunung itu. Dan Bapa, setiap kami beribadah di gereja ini, kiranya kita dapat mendaki gunung Allah, dan kiranya kita dapat berjumpa dengan-Mu dan menerima berkat-berkat surgawi-Mu. Bapa, kami mengucap syukur atas Hora, pemuda-pemuda Hora yang menaikkan pujian. Kiranya Engkau berkati setiap mereka, kiranya mereka dapat menaikkan pujian yang juga menjadi pengakuan iman mereka. Bapa, terima kasih karena kami dapat menyaksikan iman mereka yang mereka bagikan pada ibadah hari ini. Kiranya kami berdoa Bapa supaya kiranya Engkau menerima pujian-pujian mereka, menerima waktu yang mereka investasikan untuk-Mu, dan kiranya Engkau terima ibadah mereka, dan kiranya mereka dapat bertumbuh di dalam iman melalui pengalaman ini. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Let's give thanks to God.